Siapa yang punya kuasa itu khalifah. Khalifah lah yang bisa. Allahu Akbar. Penceramah kondang. Kondang tahu apa ibu arti kondang? Kondang tu kodok diundang. Berapa jam terbangnya tidak bisa merubah apa-apa. Saya capek lah sudah dari 2009 sampai 2013 ini menjadi komisi pengembangan di Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Masuk kantor keluar kantor, wahai kaum muslimin, bayarkan zakat, tunaikan zakat. Walladzina la yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang tak menunaikan zakatnya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan pada mereka azab yang menyakitkan. Waktu sosialisasi begitu, selesai pas tanya jawab, apa kata pegawai yang dikasih sosialisasi? Pak Ustadz, kami tak bisa bayar zakat, gaji kami habis dipotong bank. Siapa yang bisa potong atas? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika dia diangkat menjadi khalifah, maka dia menantang kaum muslimin. Siapa yang sanggup jalan kaki dari San'a ke Darul Baydha untuk mendapatkan mustahik zakat, datang sini, silakan. San'a ke Darul Baydha itu bukan dari Kulim ke Panam. San'a di Yaman, Darul Baydha, dar artinya rumah, Baydha artinya putih, Darul Baydha rumah putih, terjemahan Perancisnya Casablanca. Hanya orang Islam Casablanca tahu, Darul Baydha tak tahu. Darul Baydha ibu kota Maroko. Siapa yang sanggup jalan kaki dari San'a ke Darul Baydha Maroko, cari mustahik zakat, silakan datang, kata Umar bin Abdul Aziz. Siapa itu? Khalifah. Sekarang kita hitung berapa jarak dari San'a ke Darul Baydha. San'a Yaman, masuk Saudi Arabia, selesai itu masuk Yordania, menyeberang Taluk Akabah, menyeberang Laut Merah sampai Mesir, selesai Mesir keluar Libya, habis Libya masuk Tunisia, selesai Tunisia masuk Aljazair, habis Aljazair masuk Maroko. 8 negara jalan kaki tak gemu mustahik zakat. Saya pergi haji dari Casablanca ke Jeddah 6 jam naik pesawat. Kalau dilanjutkan dari Jeddah ke San'a 2 jam, 8 jam naik pesawat, tak ada mustahik zakat. Coba di tempat kita 8 menit naik sepeda ketemu 3 truk. Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Oh Pak Ustadz, itu khilafah buatan-buatan Ustadz Muhammad dan kawan-kawannya saja. Itu tak ada dalam hadis, itu hanya interpretasi, itu hanya penafsiran. Kami mau yang teks. Mana teksnya? Ini di halaman 2. Sebagian orang menolak khilafah karena menurut mereka kata lafaz ini tidak ada secara tekstual dalam nas. Siapa bilang tak ada? Apa kata Nabi SAW? Ya Ibn Hawalah, ya Ibn Hawalah, idza ra'aital khilafah, disebut kata khilafah. Wahai Ibn Hawalah, kalau engkau melihat khilafah, nazalat al-ardal muqaddasah, kalau engkau melihat khilafah diturunkan di ardal muqaddasah, di tanah suci. Di mana ini hadisnya? Disebutkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Apa status hadisnya? Apa kata Imam Al-Hafiz Al-Zahabi? Hadisun sahih. Kalau mau teks, ada secara teks. Kamu akan lihat khilafah, wahai Ibn Hawalah, di mana dia akan turun. Dan sebelum hadis ni lafaznya di atas, apa kata Nabi? La yuftahanna alaikumus Syam wal Furs war Rum, akan dibebaskan untuk kamu 3 negeri. Syam, negeri Syam, Furs, Persia, Rum, Romawi. Takbir. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, siapa yang mati,
walaysa fi unuqihi bai'ah, di pundaknya dia tidak pernah berbaiat seumur hidupnya, mata mitatan jahiliyah, mati jahiliyah. Sekarang kita bertanya, kalau ada orang mati pagi ini, Bapak tahu tidak berapa orang yang mati pagi ini? 15 Rajab ini tahu tak berapa yang mati? Tak tahu, saya pun tak tahu, sama kita. Yang mati tidak berbaiat, kata Nabi, mata mitatan jahiliyah, mati jahiliyah. Sekarang kita tanya, kemana orang berbaiat zaman sekarang? Oh Pak Ustadz, saya sudah berbaiat. Kemana berbaiat? Saya berbaiat ke Bupati. Sebelumnya naik ke situ pakai apa? Pakai perahu. Harga perahunya berapa? 60 juta. Gajinya sebulan 20 juta, kali 12 bulan 24 juta, kali 5 tahun 1,2 miliar. Harga perahunya 60 miliar. Berbaiat kepada itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemana kita berbaiat sekarang? Dalam demokrasi tak ada beda suara profesor dengan perampok. Tak ada bedanya. Bapak Ibu jaga makanan pagi dan petang, siang dan malam. Oleh sebab itu, dalam hadis disebut asyaitanu yajri majran dam, asyaitanu yajri majran dam, setan mengalir dalam aliran darah. Ternyata siang ini setan pun mengalir dalam kabel. Bapak Ibu bayangkan. Oleh sebab itu mesti hati-hati. Kalau zaman dulu dalam aliran darah, makin maju ilmu pengetahuan teknologi, dalam kabel pun setan juga masuk. Memang itu sudah janji dia, bersumpah dia di hadapan Allah, wallahi fa bi'izzatika, demi keagunganmu, la ughwiyannahum, aku akan goda mereka, aku akan bengkokkan jalanmu. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama jasad masih bersemayam, selama ruh masih ada di dalam jasad. Oleh sebab itu, Bapak Ibu pagi ini semua punya kegiatan aktivitas, hari Ahad, hari libur, hari keluarga, tapi dapat meluangkan waktu, maka ini bernilai sebagai jihad fi sabilillah. Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sudah faham betul bahwa kematian tanpa baiat akan menjadi mati jahiliyah, lalu Ustaz berbaiat ke siapa? Saya berbaiat kepada khalifah. Mana khalifahnya? Tak ada. Saya akan berbaiat kalau dia ada. Orang Islam tak berpikir seperti pikiran yang singkat pendek. Dia mau melihat hasil. Saya sudah datang 2-3 kali, saya sudah ikut pengajian, mana khalifahnya? Tak begitu. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasila, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkan. Mengapa disuruh menanam korma padahal kita mau mati? Yang akan makan buahnya orang lain, yang akan bernaung di bawah daunnya orang lain. Mengapa kita disuruh menanam? Orang Islam tidak berbuat mendapat hasilnya. Kalau dia mati, pahalanya mengalir.